Halo sahabat Yana Channel, kembali lagi bersama saya untuk membahas mengenai sejarah akuntansi hingga sampai ke bidang-bidang akuntansi tentunya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe ya, di komen bagi yang ingin referensi materi-materi yang akan dibahas. Nah baik, kita akan membahas pertama sejarah akuntansi. Seperti kita ketahui, di tahun 1494, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Bapak Akuntansi namanya Luca Pacioli. Nah, dalam buku tersebut ya mengajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku. Sehingga Luca Pacioli ini disebut sebagai Bapak Akuntansi. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika yang sering kita sebutkan itu Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan yang sering disebut PSAK. Nah, sekarang kita harus pahami definisi akuntansi. Di sini dapat kita perhatikan ada dua, dilihat dari menurut fungsi dan kegunaan, dan yang kedua menurut kegiatannya. Untuk menurut fungsi dan kegunaan, tentunya akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jika dilihat dari definisi akuntansi menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Ya, jadi menurut kegiatan ini sebenarnya itu proses ya, mulai dari pencatatan sampai ke tahap laporan. Itu intinya. Sehingga dengan adanya menurut kegiatan ini proses siklus akuntansi itu menghasilkan laporan keuangan pada perusahaan. Tujuan akuntansi, fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi, kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Untuk pemakaian informasi akuntansi itu terdiri dari dua bagian, yaitu pemakai informasi akuntansi internal, itu disebut manajer, ya. Pemakai informasi akuntansi eksternal, X di luar, yaitu ada beberapa bagian yaitu investor, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Dan tentunya pemilik. Pemilik itu termasuk salah satunya pemakai informasi akuntansi eksternal. Nah, seperti itu ya. Karena memang kita harus paham ya pemakai-pemakai informasi akuntansi ini. Kembali kita ke profesi akuntansi. Profesi. Seperti kita ketahui, profesi akuntansi ada beberapa bagian. Yang pertama, akuntan publik. Ya, akuntan publik suatu jasa melayani kepentingan suatu perusahaan, ya, yang membutuhkan dengan menerima suatu pembayaran sebagai imbalan jasa yang telah diberikan. Akuntan publik, ya. Kalau akuntan pemerintah, akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah dan bertugas mengendalikan dan memeriksa keuangan atau kekayaan negara dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Akuntan intern
ini merupakan akuntan perusahaan yang bekerja di dalam perusahaan dan bertanggung jawab terhadap masalah akuntansi di perusahaan tersebut. Nah, ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik yaitu disebut guru. Nah, guru akuntansi itu disebut akuntan pendidik yang memiliki tugas utama mengajarkan dan mengembangkan akuntansi. Misalnya, dosen dan guru mata pelajaran akuntansi. Nah, itu yang merupakan profesi akuntansi yang kita ketahui saat ini. Bidang akuntansinya seperti apa? Tentu bidang ini ada memiliki beberapa bidang. Yang pertama, akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal organisasi atau manajemen. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern sebagai hasil laporan yang disampaikan untuk bagi pihak ekstern, yaitu seperti investor, kreditor, dan lainnya. Akuntansi pemerintah merupakan cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingannya pihak-pihak yang terkait. Bidang akuntansi yang berikutnya, akuntansi biaya. Cabang akuntansi ini tentunya berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi anggaran adalah cabang penyusunan anggaran perusahaan dan kemudian membandingkannya dengan realisasinya agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dan akuntansi pemeriksaan adalah cabang yang menghususkan diri pada pemeriksaan secara umum dalam catatan-catatan akuntansi secara bebas atau independen. Ya. Nah, selanjutnya akuntansi pajak adalah cabang akuntansi berkaitan melakukan penyiapan data yang digunakan untuk perhitungan pajak. Dan yang terakhir, akuntansi pendidik adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan akuntansi dalam rangka menyebarkan ilmu akuntansi. Jadi, di sini ada 8 cabang untuk berhubungan bidang akuntansi. Nah, terakhir ada soal latihan. Ada di sini bagi kita supaya lebih paham lagi. Silakan dikerjakan soal latihan ini supaya kita paham sejarah dan sampai ke tahap bidang-bidang akuntansi tentunya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sebelum dituntaskan menonton, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen. Sampai jumpa dengan informasi materi selanjutnya.